Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara sadar maupun tidak, kita sering putus asa, suudzon, bahkan protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita merasa sudah berdoa berulang-ulang, namun belum juga dikabulkan. Kisah berikut ini terjadi beberapa tahun lalu. Ada seorang dokter ahli saraf dari Syria bernama Dr. Hisham. Beliau sangat ahli di bidangnya, hingga terkenal di Jazirah Arab. Bahkan banyak pasien dari luar negeri berobat ke Dr. Hisham. Suatu ketika beliau diundang untuk mengisi sebuah seminar dan berangkat menggunakan pesawat. Belum beberapa lama penerbangan, tiba-tiba karena cuaca buruk, akhirnya pesawat yang beliau tumpangi harus berhenti sementara di salah satu bandara untuk menunggu cuaca normal. Pihak bandara mengumumkan untuk menunda penerbangan sekitar 8-9 jam. Sembari menunggu, Dr. Hisham mengeluarkan HP untuk menghubungi pihak yang mengundangnya untuk memberitahu bahwa kedatangannya akan terlambat karena gangguan cuaca. Namun karena cuaca buruk, maka HP-nya pun tidak mendapat sinyal yang bagus untuk menelpon. Akhirnya beliau memutuskan untuk keluar dari bandara, mencari rumah penduduk untuk meminjam telepon. Di tengah cuaca buruk, hujan lebat, akhirnya Dr. Hisham menemukan sebuah rumah yang sangat sederhana. Lalu beliau mengetuk pintu rumah tersebut. Ketika dibukakan pintu oleh tuan rumahnya, ternyata seorang wanita tua dengan pakaian yang sangat sederhana pula. Kemudian Dr. Hisham mengutarakan maksudnya untuk meminjam telepon. Dan wanita itu berkata, "Keadaan saya miskin, tidak punya telepon. Jika Tuhan ingin istirahat, mari silakan masuk." Lalu masuklah Dr. Hisham, dan wanita tadi menyuguhkan teh untuk menghangatkan badan sang dokter dan sedikit makanan ala kadarnya. Lalu wanita itu kembali ke kursinya untuk berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan Dr. Hisham tertuju kepada seorang anak kecil yang terbujur kaku di sebelah wanita itu. Dan dengan rasa penasaran, Dr. Hisham menanyakan, "Siapa anak itu?" Wanita tadi menjawab, "Ini cucuku." Dr. Hisham bertanya lagi, "Lalu di mana kedua orang tuanya?" Wanita tersebut menjawab, "Sudah meninggal, dan anak ini saya yang merawat." Makin penasaran, Dr. Hisham bertanya lagi, "Anak ini kenapa? Sejak tadi saya lihat diam-diam tidak bergerak, seakan-akan kaku." Kata wanita tersebut, "Ya, cucuku ini ada kelainan pada saraf tulang belakang tubuhnya, hingga menjadikan sekujur badannya tidak bisa bergerak. Dan kata orang-orang di sini, tidak ada yang bisa menangani penyakit cucuku ini, melainkan ada seorang dokter di Syria bernama Dr. Hisham yang sangat ahli di bidang saraf. Tapi apa daya saya, orang miskin, tidak ada biaya untuk naik pesawat ke Syria, belum lagi biaya untuk mengobati cucuku ini. Yang bisa saya lakukan hanya berdoa dan berdoa agar cucuku ini bisa sembuh." Mendengar ucapan wanita tadi, badan Dr. Hisham gemetar luar biasa, seraya berkata, "Ya Allah, saya diundang seminar dan pesawat mengalami gangguan cuaca, hujan lebat, HP tidak ada sinyal, hingga harus keluar dari bandara mencari pinjaman telepon, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggiring saya ke sini. Ternyata ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan doa Anda." Wanita tersebut bingung dan berkata, "Siapa Anda ini Tuhan?"
Dr. Hisam menjawab, "Saya adalah Dr. Hisam yang Anda sebut tadi." Wanita tersebut sangat terharu dan gembira luar biasa. Ternyata doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya wanita tua bersama anak kecil tadi mendapatkan pengobatan tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun, bahkan lebih dari yang ia mau. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah ikhtiar dan jangan putus asa dalam berdoa. Jangan menggunakan matematika dalam berdoa. Harus berprasangka baik. Dan yang penting, terus berdoa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menjawab doa kita dengan caranya yang luar biasa indah. Kapan dikabulkan itu bukan urusan kita, tetapi mutlak wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan bisa mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.